Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat, serta senantiasa di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan berikan dukungan dengan cara klik like serta bagikan ke teman-teman Anda semua. Agar channel ini dapat berkembang, silahkan berikan kritik dan saran Anda di kolom komentar, serta jangan lupa klik lonceng agar Anda dapat notifikasi dari channel ini. Asmi Saputra, ahli ilmu hukum pidana, pada kesaksiannya di sidang peninjauan kembali Sakatata, mantan narapidana kasus Pina, mengulas berbagai kejanggalan dalam kasus ini. Beliau mempertanyakan siapa yang mengangkat mayat korban, siapa yang menggerakkan tenaganya. Pada salinan putusan sidang tahun 2016 silam, hal ini tidak diungkap secara jelas menurut beliau. Menurutnya, ini adalah pengadilan yang tidak manusiawi karena menempatkan orang-orang yang tidak ada tapi diada-adakan dalam kasus ini. Ini sangat miris, kata beliau. Kurang lebihnya gitu lah ya. Ini nanti bisa Anda browsing-browsing sendiri lah ya, tepatnya bagaimana ucapan beliau. Isi putusan salinan pada halaman 85 juga dibedah tuntas oleh beliau ya. Saya juga punya catatan untuk itu. Ini adalah juga fiktif dan manipulatif. Halaman 81, fakta hukum dan keyakinan hakim yang begitu yakin ternyata keliru juga terkecoh. Dari awal memang dilimpahkan perkara ini dengan perkara yang tidak benar, tutur beliau. Ini ilmu hukum atau ilmu perdukunan? Biar nggak gagal paham ya, kita simak video aja. Banyak yang dimanipulatif, tapi nyatanya ini hakim akhirnya tidak pada keyakinan yang benar. Majelis Hakim saya mengambil selanjutnya pada putusan banding tanggal 2 November tahun 2016, putusan nomor 50 Pitsus 2016 PT Bandung. Sangat minus sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung. 10 baris dari halaman 34 sampai 35. Hakim banding tidak pernah membuat pertimbangan hukum karena hakim banding hanya mengambil alih menjadi pertimbangan PT. Padahal pertimbangan hukum DPN itu diketahui keadaan dan faktanya banyak yang dimanipulatif, banyak orang yang tidak benar, bukti-bukti yang tidak benar, fakta-fakta yang tidak bersesuaian. Dan sudah bisa lihat bagaimana, mungkin nanti akan saya letakkan juga. Selanjutnya mau saya sampaikan putusan MA 2607 Kapit 2016 tertanggal 1 Agustus 2017. Ini juga sama. Pertimbangan hukumnya hanya pada halaman 40 sampai 42. Sangat bertentangan antara fakta dan pertimbangan hukum. Malah Mahkamah Agung berdasarkan memori kasasi jaksa itu diambil. Antara fakta dan pertimbangan tidak klik. Contohnya adalah di sini ada nama Dani, tapi di situ di dalam kasasi dibikin namanya Doni. Yang kedua adalah ada pertentangan, tiba-tiba muncul samurai, muncul di pisau. Tidak ada satu kata pun menyatakan ada tusukan di perut, tapi tiba-tiba muncul di putusan kasasi halaman 40-42. Tidak ada jaksa dapat dari mana. Visum et repertum yang dilakukan tanggal 27 Agustus 2016, termasuk visum kedua tanggal 17 Oktober 2016, tidak ada. Siapa ini? Ini kita sekolah hukum apa sekolah perdukunan? Kok dari mana ini asalnya? Jadi penyimpangan-penyimpangan inilah yang saya sebut tadi menjadi pertentangan hukum antar putusan ini ketemu. Sepanjang catatan saya yang mulia, itu kira-kira termaksud saya menyandingkan karena ini ada spitsing dalam putusan nomor 3 tahun 2017 dan putusan nomor 4 tahun 2017. Why di spitsing di luar kasus Sakatata? Splitsing adalah karena kesulitan pada umumnya, walaupun ini adalah kewenangan jaksa karena karakteristik perbuatan pidana itu bisa berbeda-beda, tapi bisa jadi splitsing itu untuk mengikat antar satu saksi dengan saksi yang lain. Karena minimnya alat bukti atau telah terjadi penyimpangan penyidikan di awal. Karena kalau ada sesuatu yang terang, ya tidak perlu ada penyimpangan di splitsing seperti ini. Sulitnya saksi-saksi, sulitnya alat bukti yang lain sehingga kasus ini di-splitting, sehingga keterangan mereka sajalah yang menjadi, dan ini terbukti bahwa semuanya BAP mengacunya. BAP, sehingga semua tersangka dalam kasus ini atau terdakwa semua dianggap berbelit-belit, padahal mereka menyampaikan yang sebenar-benarnya karena mereka diadu antar para tersangka dan para terdakwa. Ini lagi-lagi sangat miris.